Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Subagio MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi dari tulisan ilmiah saya yang berjudul Implementasi Manajemen Strategik Model VUCA 2.0 pada Pesantren Tradisional di Indonesia. Saya Aswir dari program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2003-110-1014. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan model mind mapping. Baik, pertama saya akan sedikit memberikan intisari dari artikel ilmiah saya ini adalah tentang bagaimana satu keadaan dapat mengubah ke dalam bentuk keadaan lain. Jadi masalah perkembangan teknologi, kependidikan, juga termasuk di dalamnya pesantren mengikuti perkembangan yang sangat signifikan dalam berbagai dimensi. Dalam dunia yang dengan cepat berubah, kita tahu awal masyarakat industri pertama adalah industri yang berupa eksplorasi tenaga manusia, hewan, kemudian berlanjut ke tenaga mesin, dan terakhir sekarang itu 4.0. Jadi ada perubahan yang luar biasa menuju masyarakat industri digital atau kita kenal Internet of Things, kemudian juga kecerdasan buatan. Nah, kini kita memasuki era masyarakat cerdas 5.0 atau Smart Society 5.0. Nah, dikarenakan perubahan tersebut dan dampaknya, maka muncul satu istilah. Sebenarnya istilah VUCA ini dari dunia militer, di mana dunia militer itu amat sangat strategik dalam berbagai melakukan tindakan operasi, melakukan tindakan antisipasi, melakukan tindakan strategis lainnya. Nah, VUCA itu berarti satu bentuk singkatan dari kata volatile yang artinya tidak stabil, uncertainty, ketidakpastian, kompleks, yaitu kompleks atau rumit, dan ambigu atau bermakna ganda. Nah, tren ini masuk ke dalam dunia pesantren tradisional. Nah, saya memberikan istilah pesantren tradisional itu dalam kerangka pesantren yang memang masih melakukan pola-pola yang jauh dari yang kita kenal dengan bentuk pendidikan digital, artifisial, dan seterusnya. Jadi kalau observasi saya yang saya lakukan itu ada satu pesantren kecil di daerah Pondok Labu, itu juga milik pribadi. Kemudian juga pembandingnya juga ada di Tangerang Sepatan, itu juga milik keluarga juga sederhana. Ada yang menarik juga ketika bicara pesantren atau boarding school, ketika ada di dalam satu atap madrasah aliyah negeri, itu pun pernah saya survei. Bapak Prof. Ahmad Subagio
yang saya hormati dan para pemirsa. Selanjutnya, beberapa pesantren itu menjadi candra di muka munculnya figur-figur publik. Tentunya kita bisa sebut pesantren modern Gontor itu menghasilkan figur-figur publik yang mumpuni, yang intelektual, cendekia, yang ulama-ulama yang intelektual seperti itu. Atau pesantren Tebu Irang, juga beberapa pesantren Salafi, dan saya lebih tertarik ketika mengamati pesantren yang memang jauh dari yang saya sebutkan tadi itu, yang sudah banyak menghasilkan tokoh-tokoh. Nah, bagaimana dengan pesantren yang kecil? Nah, itulah sebabnya mengapa ini menjadi menarik ketika saya memasukkan satu model manajemen strategik, model VUCA 2.0. Nah, VUCA 2.0 ini ada penambahan, yaitu ada satu istilah yang disebut dengan radicality, kemudian ada juga rapidity. Jadi bagaimana radikalitas, ada satu perubahan radikal begitu ya dari pola pembelajaran pesantren yang mungkin lebih ke kiai centered gitu ya, kepada santri centered begitu. Nah, sementara kalau rapiditas itu, nah ini yang akan kita coba masukkan unsur digitalisasi dalam rangka pemenuhan masyarakat Smart Society 5.0. Prof. Subagio dan pemirsa yang saya muliakan, baiklah. Nah, saya uraikan di mind map ini secara sederhana pendahuluan, yaitu perubahan lingkungan pendidikan, bahwa dunia pendidikan memang mengalami perubahan seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan tren ini muncul sejak era 5.0. Dan ini memang tidak bisa dinafikan dari begitu pesatnya perkembangan teknologi sejak munculnya dunia komputer, masuk ke dalam dunia internet, kemudian sekarang masuk ke generasi akhir dunia kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya apa itu model VUCA 2.0? Nah, model manajemen VUCA 2.0 ditopang oleh 2R tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, kalau di sini ditegaskan radikalitas mengacu pada tingkat perubahan dasar, sedangkan rapiditas itu mengacu pada kecepatan pelaksanaan perubahan. Seberapa cepatnya, seberapa mendasarnya perubahan itu harus dilakukan. Selanjutnya, Prof. Subagio dan pemirsa, VUCA 2.0 dalam organisasi pesantren nasional, ada dua hal yang menarik di sini. Yang pertama tantangan, kemudian implementasi VUCA seperti apa. Pesantren tradisional mengalami kemunduran dalam pengelolaan organisasi dan output. Pesantren modern semakin banyak muncul. Ya, apalagi beberapa pesantren dengan modal-modal yang cukup besar didukung oleh pemerintahan Arab Saudi itu banyak bermunculan. Pesantren modern Salafi atau pesantren modern yang semiripnya itu juga memang didukung kuat oleh pendanaan yang besar, juga mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa yang saya studi literatur seperti di Sumatera Barat itu, di daerah Damastraya itu ada pesantren bagus dan memiliki fasilitas yang lengkap, Masya Allah. Itu luar biasa, dan perlu diketahui jumlah santrinya pun semakin meningkat. Belum lama ini baru berdiri 3-4 tahun yang lalu. Semasa COVID pun muncul pesantren baru yang luar biasa. Nah, kemudian bagaimana dengan implementasi model VUCA 2.0, yaitu model 2.0 dalam manajemen strategik sangat efektif mengelola situasi pesantren nasional yang bersaing ketat. Ketika saya melakukan interview dengan pemilik pesantren, kendala mereka memang kebetulan lokasi yang juga di tengah perkampungan padat, disebut juga daerah perbatasan antara Cinere Depok itu dengan
Pondok Labu, Jakarta Selatan atau ujung Jakarta, selatan Jakarta. Ya, memang mengadopsi para santri yang menengah ke bawah. Nah, ini juga salah satu faktor pengelolaan pesantren yang luar biasa. Selain itu juga pengelolaannya Prof. Ahmad Subagio, pemirsa, itu juga satu atap dengan sekolah madrasah sanawiyahnya tingkat SMP. Jadi kalau yang bermukim maka disebutlah itu pesantren, dan pemiliknya mengakui kami ini pesantren kami, Pak, dengan segala bentuk kesederhanaannya itu. Dan selanjutnya adapun model manajemen strategi FUKA di titik kota pesantren, ada tahapan model. Yang menarik, model ini jika memang dilanjutkan satu riset yang mendalam, maka bisa menghasilkan satu tahapan manajemen yang dapat mengantisipasi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas di pesantren, terutama di pesantren tradisional yang memang sangat terbatas dari jumlah santri. Nah, adapun hal yang menarik, Prof. Ahmad Subagio, pemirsa, bahwa bagaimana nih untuk melakukan ini semua, kita perlu ada satu sasaran ya kepada pemilik pesantren, perlu dibukanya satu pendidikan dan pelatihan yang buka untuk pengurus pesantren. Karena memang perlibatan organisasi tidak semata kita concern kepada santri selaku user, namun bagaimana di tingkat internal yaitu pesantren itu sendiri. Maka perlu peningkatan kerjasama dengan pesantren modern. Ini satu usulan. Dan juga tidak terlepas tadi penekanan di 2R tadi atau 2.0 itu ada pada penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pesantren tradisional. Nah, bagaimana dengan penggunaan teknologi digital? Nah, di sini kan untuk radikalitas dan rapiditas, actionnya untuk gerak cepatnya, radikalnya yaitu perlunya kecepatan yang dapat merespon perubahan serta mengeksekusi strategi dengan efisiensi yang tinggi. Sementara kalau kita lihat tadi adaptabilitas itu sendiri, diharapkan model ini bisa memungkinkan pesantren untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang volatil dan kompleks. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bahwa model ini dapat kita pahami secara sederhana dalam tahapan volatilitas, yaitu yang kita istilahkan bahwa pesantren menjadi dikatakan satu khusus pesantren yang kecil, Prof, yang saya sebutkan tadi, yang beberapa saya survei yang berada pada lingkungan padat penduduk dengan peserta didiknya yang dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan juga kalau pengakuan pemilik pesantren mengandalkan dana bos dalam pengelolaan, sedikit membantu. Jadi betapa memang luar biasanya perjuangan, dan ini masuk kalau dalam model FUKA yaitu adanya ketidakstabilan, volatile. Jadi menjadi satu volatilitas pada organisasi pesantren nasional. Selain itu, bentuk volatilitas tadi yang saya sebutkan yang masih Kiai Center. Jadi lebih cenderung ke satu figur profil, dan memang diakui. Jika saya bandingkan, misalnya kalau di Tangerang sana ada pesantren Al-Mansyuriyah, dan Mansyuriyah itu Kiai Mansyuriyah Wahyarham itu memang tokoh yang sangat disegani dan sangat terkenal di daerah Banten, umumnya khususnya di Tangerang. Jadi makanya sering disebutkan pesantren selalu dengan nama tokoh.
Nah, kebijakan strategiknya adalah ketika untuk melancarkan satu organisasi, melanggengkan atau makin membaiknya roda organisasi pesantren tradisional ini perlu ya. Jadi tidak lagi semata-mata hanya keluarga tadi ya, saya kan di awal sudah menjelaskan pesantren berbasis keluarga, maka perlu kaderisasi. Dan kita tidak bisa nafikan beberapa pengadaran dalam satu organisasi itu berhasil luar biasa. Ya, sudah banyak contoh lah ya ketika ada kader terbaik, alumni pesantren yang baik, kemudian kita hire, mengembangkan lembaga dan alhamdulillah menjadi lembaga yang berkembang pesat. Beberapa kalau bisa dilihat cikal bakal merebak meluasnya pesantren model Gontor di berbagai seluruh provinsi di Indonesia itu bisa terlihat. Jadi menggunakan atau nama afiliasi Gontor dan itu luar biasa perkembangan. Nah, kemudian bagaimana dengan tahapan uncertainty? Kalau pada status quo, kita bisa pahami lulusan pesantren yang sulit mendapatkan pendidikan lanjutan yang lebih baik. Nah, ini tantangan. Maka organisasi perlu melakukan kebijakan strategik, yaitu menjalin akses scholarship dengan berbagai pihak, kampus dalam maupun luar. Nah, memang perlu menjadi satu facilitator. Beda halnya ketika pesantren memiliki brand, sudah menjadi branding, maka tidak perlu lagi tur ya, tur untuk mencari sumber-sumber pendidikan lanjutan, scholarship. Nah, bagaimana dengan pesantren yang tradisional yang masih dikelola oleh satu keluarga tunggal yang hanya turun temurun? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena kurangnya pengakuan baik dalam maupun luar. Ini tantangan sekali. Kemudian kompleksitas. Nah, ada satu hal menarik. Fenomena bullying, tindakan kekerasan di pesantren itu masih terjadi. Nah, bagaimana pihak yang ada dalam organisasi ini mengantisipasi hal ini? Kebijakan strategiknya adalah tindakan preventif, protektif perlu dilakukan kedua pihak. Jadi adanya perjanjian antara wali santri dengan pemilik pesantren. Namun saya yakini bahwa semua lembaga pendidikan memiliki komitmen ini. Meskipun memang pada kenyataannya nanti masih terjadi hal-hal di luar. Namun demikian, untuk kebijakan strateginya sudah dilakukan dengan baik. Nah, selanjutnya masalah ambiguitas. Menariknya kalau pesantren itu terkenal itu bisa setiap tahun atau setahun sekali, yaitu saat penerimaan santri baru, atau 5 tahun sekali ketika menjadi satu ajang tanda kutip political points begitu ya. Ketika beberapa kandidat berkunjung begitu ya untuk menangguk suara atau menangguk simpati dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal menarik ya ketika bicara FUKA, ambiguitas terjadi di sini. Sebenarnya pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang netral, kepentingan begitu, Prof. Bagio, pemirsa. Jadi kembalikan ruhnya marwahnya kepada satu ide luhur, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi yang memiliki ilmu agama, ilmu umum, juga ilmu pengetahuan yang lainnya yang mereka akan siap ke depannya untuk menghibahkan jiwa raganya untuk pembangunan bangsa ke depan. Maka perlu dibuat kebijakan, ya, kebijakan bahwa pesantren itu harus benar-benar lepas dari kepentingan. Ini manajemen strategiknya dalam model FUKA. Selanjutnya radikalitas, saya tegaskan lagi bahwa penerapan
punishment mungkin dieliminir, direduksi menjadi pembelajaran yang mengedepankan penghargaan. Jadi kalau saya mendengar dari cerita berbagai alumni pesantren, memang pendidikan pesantren yang tanda kutip keras sebenarnya adalah pendidikan yang benar-benar mendidik jiwa raga, kemudian juga termasuk mental, kemudian juga termasuk psikologi seseorang sehingga tahan terhadap tantangan ke depan. Sebenarnya niatnya baik. Nah, kemudian juga kebijakan strategiknya dalam lembaga perlu dalam model pembelajarannya untuk senioritas dan tadi pola punishment itu sudah direduksi. Terakhir, rapiditas, perlu adanya sistem pembelajaran yang sudah terotomatisasi dan terdigitalisasi. Jadi kalau di model status quo jauh ya, karena pesantren lebih ke pembelajaran yang sifatnya tradisional, masih telaah kitab kuning, ya, fikih dan lain sebagainya. Sementara ketika sudah terotomatisasi atau digitalisasi, maka siswa bisa secara mandiri mengembangkan daya kritisnya, ya. Kemudian juga bagian dari organisasi yaitu pengajar, asatidz itu sebagai fasilitator. Nah, ini dalam manajemen strategik VUCA 2.0 disarankan demikian. Kemudian, Prof, dilanjutkan yang sebelah kiri ini mengenai visi yang jelas. Melalui model ini pesantren nasional dapat mengembangkan visi yang kuat dan jelas untuk menghadapi tantangan masa depan. Kemudian ketahanan, pesantren nasional dapat membangun ketahanan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan ambiguitas. Dalam hal fleksibilitas, model VUCA 2.0 memungkinkan pesantren tradisional untuk menggabungkan strategi berbeda dan beradaptasi dengan kebutuhan khusus. Nah, inovasi, model ini mendorong pesantren tradisional untuk terus berinovasi dalam menghadapi perubahan dan menemukan solusi yang efektif. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga efektivitas dengan menerapkan model VUCA 2.0, pesantren tradisional dapat mengolah situasi yang kompleks dengan lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih. Pengembangan sumber daya manusia atau sumber daya insani, model ini memungkinkan pesantren tradisional untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Akhirnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa pertama, lingkungan pendidikan pesantren saat ini memang sudah lebih bersifat VUCA. Nah, kalau dari studi literatur, hampir semua lini tidak hanya bidang pendidikan, bidang non-kependidikan, bidang sosial kemasyarakatan, politik, bidang teknologi itu sendiri pun sudah mengadopsi model VUCA. Nah, yang kedua, model VUCA 2.0 dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dengan pengembangan visi, pemahaman, keberanian, kemampuan adopsi, kecepatan, dan radikal. Ini yang disebut VUCA 2.0 atau VUCA RR. Dan terakhir, dibutuhkan pengembangan gaya manajemen yang kompatibel dengan era masyarakat cerdas 5.0 dan lingkungan. Saya rasa itu presentasi saya dari kajian ilmiah saya berupa studi literatur yang memang sangat terbatas pada riset hasil studi pustaka. Jadi beberapa referensi yang relevan dengan pesantren dan VUCA. Selanjutnya diharapkan memang dapat dikembangkan menjadi satu riset yang memerlukan kritik yang tajam terhadap keefektifan model VUCA 2.0. Dan sebagai pembanding mungkin tidak hanya pesantren di daerah urban, suburban, tapi juga bandingannya dengan existing boarding school atau existing pesantren. Nah, ini akan menjadi satu temuan yang menarik. Saya rasa itu dari saya, Al Fakir As Suhud. Terima kasih atas
perhatiannya, mohon kritik dan saran dari pengampu mata kuliah yang saya muliakan, Bapak Profesor Dr. Ahmad Subagio, MM, untuk presentasi saya. Juga termasuk para pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih pemirsa semua.